Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini ibadah sekolah minggu kita sangat spesial. Kenapa ya spesial? Karena kita merayakan hari Natal. Adik-adik, tema kita tahun ini adalah Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita atau bersama-sama dengan kita. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang senang, Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia ada di dalam hati kita. Kita patut bersyukur, berterima kasih karena Dia Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, adik-adik di rumah, sikap duduk yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita bernyanyi kesayanganmu. Sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kami telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku
Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali memperingati atau merayakan Natal. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang berserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, sama-sama katakan, amin. Adik-adik, walaupun masih di rumah, kita tidak bertemu di gereja, tapi adik-adik saat bernyanyi harus dengan semangat ya, dengan sukacita. Kita mau bernyanyi dengan sukacita semuanya, yuk bangkit berdiri. Kalau masih bersuka cita, kakak masih mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama lagu hujan ini ya. Kita nyanyi lagu dari Pulau dan Benua. Nyanyi sama-sama ya adik-adik.
Tapi sebelum kita nyanyi lagu selanjutnya, kakak mau ajak adik-adik semuanya kita mau yel-yel dulu. Yeay. Kita mau tepuk sukacita sama-sama ya. Semua bikin gerakannya yang tahu gerakannya. Are you ready kids? Kurang semangat. Are you ready kids? Oke. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uit, 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 uit. Sukacita. Yeah. Sekali lagi sukacita. Yeah. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ayo adik-adik kita tepuk tangan bersama-sama ya. Kakak mau ajak adik-adik semuanya kita lompat sama-sama. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas. Angkat tangan adik-adik. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semuanya tepuk tangan dong. Mari sama-sama kita bernyanyi. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo, kita bertepuk tangan sama-sama ya. Ayo adik-adik ikut yang ketiga katakan. Oh, 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 sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Beri kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita adik-adik. Haleluya. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah bersukacita bersama-sama. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semuanya duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita supaya kita boleh tertib, boleh duduk dengan rapi, boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Nya kepada kita.
adik-adik, setiap hari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita belajar untuk melayani Dia. Serahkan kepada hambanya. Day by day, day by day. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersatu hati Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, supaya kami lebih lagi semakin mencintai Tuhan. Hidup kami diubahkan, bahkan kami senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan ya. Sekalipun dalam keadaan pandemi tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa merayakan hari Natal di hari ini. Ya, Natal tahun ini dengan tema Immanuel. Siapa yang tahu arti Immanuel? Iya, betul. Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Nah, kakak akan membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah Immanuel adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Sekalipun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita bersyukur bahwa Allah senantiasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, kali ini kakak datang tidak sendiri loh adik-adik. Kakak datang dengan ada teman kakak nih. Halo teman-teman di rumah. Ya halo, siapa namanya ya? Nama aku Hana. Ya, namanya adalah Hana. Hana cantik. Hah? Hana cantik? Emang kamu cantik? Iya, aku cantik dong. Masa enggak? Iya, kamu cantik. Nah, Hana, kalau misalnya gelap, kamu takut enggak, Hana? Aku takut gelap, Kak. Oh, Hana takut gelap. Kalau teman-teman di rumah, takut gelap enggak? Takut gelap. Emang kenapa Hana takut gelap? Serem Kak. Gelap, gak bisa lihat apa-apa. Kan aku masih kecil juga. Aku takut. Iya, jadi mungkin banyak juga teman-teman di rumah yang takut. Tapi kalian harus ingat bahwa Immanuel, Yesus adalah Immanuel. Allah selalu beserta dengan kita, ya. Allah yang turun menjadi manusia. Pada waktu itu Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk datang menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Dia berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Allah."
Maria terkejut mendengar salam tersebut. Apa kira-kira maksud dari salam itu? Jangan takut, wahai Maria. Engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan dia akan dinamai Yesus. Melalui Roh Kudus akhirnya Ibu Maria mengandung. Tetapi setelah itu malaikat Gabriel menemui Yusuf dalam mimpi. Dia berkata kepada Yusuf. Nah, malaikat Gabriel bertemu dengan Yusuf dalam mimpi. Dikatakan apa? Bahwa wahai Yusuf, engkau harus mengambil Maria sebagai istrimu, sebab dia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, adik-adik, jadi kita tidak perlu takut atau kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu sedih karena Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan sungguh nyata dan luar biasa bagi setiap kita. Dia buktikan melalui kematiannya di kayu salib. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dia mati disalibkan dan dia bangkit supaya apa? Supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Roma 3:23 katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena kita semua telah berdosa, maka kita tidak bisa masuk ke surga. Dosa menjadi penghalang kita masuk ke surga. Tetapi kita bersyukur melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke surga. Barang siapa percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, mengizinkan Tuhan Yesus menghapus segala dosanya, maka hatinya menjadi bersih. Ya, hatinya menjadi bersih. Nah, siapa di antara adik-adik di rumah yang percaya bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit untuk menghapuskan dosanya? Tuhan Yesus yang telah lahir di kota Bethlehem, di sebuah kandang domba, di sebuah kandang yang kotor, yang menjijikkan, tempat yang hina, dia juga mau lahir di hati adik-adik semua. Dia mau lahir di hati kita yang berdosa. Untuk apa? Untuk menghapuskan segala dosa kita, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Nah, bagi adik-adik yang percaya dan mau menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, boleh mengikuti kakak berdoa. Tetapi bagi yang sudah pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, kamu tidak perlu lagi mengikuti kakak berdoa. Cukup satu kali selama-lamanya kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Hanya bagi adik-adik yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatinya, boleh mengikuti kakak berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihiku. Engkau rela datang ke dunia, mati disalibkan dan bangkit untuk menghapuskan dosaku. Masuklah ke dalam hatiku, tinggallah di hatiku dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, barang siapa percaya bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit menghapuskan dosanya, maka Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Ya, jadi ketika kamu percaya
dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, ada Yesus di dalam hatimu. Jadi kamu adik-adik tidak perlu takut gelap, tidak perlu takut ketika sendiri, tidak perlu takut akan apapun. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Adik-adik bisa mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dengan menaruh tangan kiri di dada. Boleh mengikuti kakak ya. Menaruh tangan kiri di dada sambil mengucapkan Ibrani 13 ayat 5C. Ya, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya. Nah, kata saya diganti dengan nama masing-masing ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Rina, ya, nama kakak Rina. Jadi adik-adik bisa ganti dengan nama sendiri ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Rina, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Rina. Iya, jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu malu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di hati kita, selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Karena kita belum ada di surga, kita masih ada di dunia. Tuhan mau kita bertumbuh ya. Tuhan mau kita bertumbuh sama seperti pohon ya. Ditanam dari biji yang kecil, ditanam, bertumbuh, dipupuk, disiram, bertumbuh tinggi. Bagi yang berbuah akan berbuah, bagi yang berbunga akan berbunga. Tuhan mau iman kita, kerohanian kita dapat bertumbuh. Bertumbuh dengan cara apa? 4B, biar gampang kita ingat ya adik-adik. Yaitu, lihat gambarnya, berdoa ya. B yang pertama berdoa, kemudian baca Alkitab. Terus yang berikutnya, bersekutu ya, sama seperti yang kita lakukan. Ibadah Natal, ibadah sekolah minggu, dan juga memberitakan Injil. Memberitakan bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit untuk menghapuskan dosa. Supaya apa? Supaya teman-teman adik-adik bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya papa mama, supaya opa oma, supaya keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik tidak perlu malu. Cukup ceritakan saja bahwa Tuhan Yesus mati disalibkan dan bangkit menghapuskan dosamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau tinggal di hatimu dengan cara bagaimana? Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita bersyukur adik-adik ya bahwa Allah senantiasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekalipun dalam keadaan pandemi, kita tidak perlu takut karena ada Yesus. Tetapi ingat, kita kalau tidak perlu keluar rumah ya. Tetap di rumah aja, mematuhi protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa sehat. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu. Kami bersyukur Engkau hadir di dunia, Engkau lahir di dunia, bahkan Engkau lahir di hati kami masing-masing. Kami bersyukur ada Yesus di hati kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terkadang anak-anak-Mu sedih, terkadang anak-anak-Mu malu, atau mereka takut, khawatir akan hidup ini. Tetapi ajar kami untuk senantiasa selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami dalam setiap apapun yang kami lakukan.
Tuhan tolong agar kami lebih lagi dekat dengan Engkau, hidup semakin mengasihi Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, berkati papa mama, berkati kami semuanya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut apa ya? Takut gelap, takut apa lagi tadi Kak Arina ya? Takut tampil. Takut tampil. Iya, kita tidak perlu takut. Iya, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, adik-adik, kemarin sudah dibagikan lilin oleh kakak-kakak ke rumah kamu masing-masing. Sekarang ambil lilinnya, kita akan nyalakan bersama-sama. Lilin yang kita nyalakan ini mengingatkan kita pada Tuhan Yesus. Dia datang untuk menerangi hati kita. Dialah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kiranya lilin yang kita nyalakan saat ini tanda Dia telah lahir di hati kita. Kita bernyanyi adik-adik sambil menyalakan lilin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal
Adik-adik, saatnya kita bermain games. Jadi kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau main games. Jadi gamesnya ini adalah sukacita Natal. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan telah lahir bagi kita dan menebus dosa kita semuanya. Nah, nanti kakak Intan akan memberikan 3 gaya yang adik-adik harus ikuti. Yang pertama adalah malaikat, tangannya diangkat ke atas. Yang kedua adalah bayi Yesus. Yang ketiga itu adalah tongkat gembala. Jadi ketika nanti kakak Via teriakan sukacita Natal, kakak Intan akan berputar dan bikin gerakannya. Nanti adik-adik harus membuat gerakan yang berbeda dengan kakak Intan. Jadi kalau yang sama dengan kakak Intan berarti dia kalah. Ayo kita coba sama-sama ya. Are you ready? Kurang semangat, are you ready? Oke, sukacita Natal. Siapa yang sama gerakannya dengan kakak Intan? Kalau yang sama berarti kamu harus duduk adik-adik. Berarti kamu kalah. Yang masih berbeda sama kakak Intan, ayo bangkit berdiri lagi. Kita masih lanjut permainannya. Siap kakak Intan? Sukacita Natal. Siapa yang berbeda sama kakak Intan? Yang berbeda, ayo tetap berdiri. Kalau yang sama duduk ya. Kalian harus jujur. Ini adalah game terakhir, game penentuan. Siapa yang akan menang dari games ini? Are you ready? Sukacita Natal. Nah, siapa yang menang? Siapa yang gerakannya berbeda dengan kakak Intan? Berarti dia adalah pemenangnya. Kalau yang menang, ayo berdiri. Taruh tangannya di bahunya ya. Mari sama-sama katakan, aku hebat. Oke, kakak Intan mau sekali lagi gamesnya katanya. Adik-adik siap ya, berarti yang menang ditunda dulu. Sukacita Natal. Siapa yang berbeda sama kakak Intan? Kalau berbeda berarti dia menang. Oke adik-adik yang tadi sudah menang, taruh tangannya di atas bahunya, katakan, aku hebat. Sekali lagi katakan, aku hebat. Oke, selesai sudah games di Natal tahun ini. Adik-adik, kita sudah menerima souvenir. Souvenirnya mana ya? Nah, seperti ini. Siapa yang sudah menerima yang seperti ini? Semua sudah ya? Kemarin kakak-kakak sudah antar ke rumah kamu. Nah, souvenir ini adalah ada di dalamnya tanah, lalu ada bibit juga. Adik-adik nanti tanam di rumah, kamu siram setiap hari, minta bantuan sama papi mami, dan kamu akan melihat dia bertumbuh. Nah, adik-adik sama seperti yang Kak Arina bilang tadi, kita juga harus bertumbuh setiap hari. Kalau tanaman bisa bertumbuh karena disiram air atau diberi pupuk. Kalau kita bisa bertumbuh karena kita berdoa, baca Alkitab, dan dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Saya minta Kak Arina untuk doa berkat. Nanti. Ya adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Engkau lahir ke dunia, Engkau mati disalibkan, semua Engkau lakukan
sebagai bukti kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur Engkau ada di hati kami, Engkau ada di hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Berkati kami semuanya, kami serahkan seluruh kehidupan kami, berkati tumbuh kembang kami, berkati Tuhan agar kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Pakai kami menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu supaya banyak orang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Kakak ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Nah, kita mau bernyanyi Selamat Hari Natal. Semuanya bernyanyi ya, yuk berdiri lagi. Tepuk tangan.